ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita masih dapat berkumpul di rumah Allah dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai contoh dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di setiap yang tertolak setelah kita membaca tasyahud akhir, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabi qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup, fitnah mati. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah masiih dajjal. Diterangkan oleh Imam Ahmad bahwa berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara itu satu perkara yang hukumnya wajib. Beliau mengatakan, kenapa beliau menghukumi membaca doa yang seperti ini wajib? Beliau katakan dinukilkan oleh Hasan Jaimin ada dua alasan. Alasan yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita setelah kita membaca tasyahud akhir supaya kita berlindung dari empat perkara tersebut. Kemudian alasan yang kedua, lisyiddatil khatriha wa azamiha, karena kerasnya bahaya dari empat perkara tersebut. Perkara berkaitan dengan azab jahannam, perkara berkaitan dengan azab kubur, perkara berkaitan dengan fitnah hidup ataupun fitnah mati, demikian pula perkara berkaitan dengan fitnah masiih dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari ini kita akan mengurai empat bahaya yang keseluruhan
memang waktu yang demikian singkat. Akan tetapi kita hanya akan jelaskan apa sebenarnya fitnah hidup dan apa sebenarnya bahaya dari fitnah hidup di dunia. Karena setiap kita yang mengaku sebagai seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan di dalam Al-Quran, setiap orang yang mengaku mukmin pasti di dunia dia akan mendapatkan fitnah ujian. Yang fungsi fitnah dan ujian itu untuk membuktikan siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Allah katakan di surat Al-Kabut ayat yang kedua, kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami telah beriman, sementara mereka tidak difitnah, sementara mereka tidak diberikan ujian-ujian? Artinya pasti seorang yang menanggung kehidupan dia di dunia itu akan ada fitnah dan ujian. Saudara orang ini ditangkap oleh syaitan dan ulama yang lain. Fitnah hidup itu ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah jalan keluar dalam masalah agama dan fitnah memperturutkan keinginan hawa nafsu. Yang dua jenis fitnah ini Rasulullah SAW dalam hadis sahih sudah mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, inna mimma ahsyarat syahawatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa musilatul qital. Beliau mengatakan sesungguhnya di antara perkara yang saya khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi, syahwat seseorang yang menyimak, syahwat dalam perut dan juga syahwat dalam kemaluan. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang Rasulullah SAW khawatirkan kepada kalian, musilatul qital, kesesatan fitnah berkaitan dengan urusan agama. Dan tidak hanya itu saja, bahkan para ulama kita, ulama kaum muslimin di masa sekarang, mereka pun mengingatkan kepada kita, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hati-hati kalian dari dua jenis manusia. Pertama, manusia yang mengikuti hawa nafsu, yang telah disesatkan oleh hawa nafsunya, dinasihatkan oleh para ulama supaya kita hati-hati. Karena seorang yang sudah disesatkan hawa nafsunya, sudah terkena fitnah syubhat, maka dirinya hancur, akan membuat kehancuran di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua yang beliau beringatkan kepada kita, hati-hati kalian dari pemburu dunia. Karena seorang yang sudah pemburu dunia, kemudian dunia itu telah membutakan dirinya, itu pun akan membawa kepada kehancuran dirinya dan kehancuran orang-orang yang di sekitar dia. Saudara yang hormati, ini dua perkara yang hendaknya setiap kita berhidup kepada Allah, wa min fitnatil mahyah, dari fitnah hidup, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kemudian kita akan mulai yang pertama berkaitan dengan fitnah syubhat. Dalam masalah agama diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah, seperti Syekh Abdul Syahid, yang diserahkan ke ilmu dan keyakinan. Yang diserahkan dari fitnah syubhat, ilmu agama seorang dan juga keyakinan seorang. Apa dampaknya? Kalau seorang sudah terkena serangan syubhat, ragu dalam masalah agama, maka nanti akan berdampak pertama, dia akan ragu terhadap kebenaran agama. Dia tidak akan yakin bahwa agama Islam, agama yang turun dari Allah
wajahnya bangga. Dia akan memandang sesuatu yang baik, sesuatu yang jelek. Itu satu perkara yang benar. Kemudian dia pun berkata. Kemudian dia akan memandang satu perkara yang benar. Itu dipandangnya sebagai perkara yang tepat, yang salah. Maka dia pun akan melakukan perkara yang jelek tersebut. Memunculkan dampak yang demikian jelek. Sama adanya kebenaran. Sesuatu yang tidak salah dilihatnya itu sebagai perkara yang benar. Maka jangan lihat kalau di masa sekarang ada seorang yang melakukan perkara yang menghilangi perasaan, seseorang yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, tapi karena fitnah subhat rancul dalam mafia agama, maka itu diyakini sebagai bentuk perjuangan. Saudara yang hormati, kalau seorang sudah berkata pemikiran yang demikian, maka jangan harap jeruji besi bisa menjadikan dia kapok. Maka jangan harap panasnya timah menjadikan dia kapok. Tapi seorang yang sudah terkena fitnah subhat, kerancuan di dalam masalah agama, terkadang jeruji besi itu malah dianggapnya sebagai resiko perjuangan. Ini satu penyakit yang membahayakan. Maka benar, seorang yang terkena fitnah subhat, terkena pemikiran yang limbang, orang yang seperti itu sulit untuk bertobat. Bagaimana mungkin seorang bertobat dari perkara yang demikian? Sementara perkara yang dia lakukan itu diyakini sebagai bentuk perjuangan, sebagai bentuk melakukan perkara-perkara yang benar. Saudara kita hormati, maka apa perlu supaya kita bisa terhindar dari penyakit yang membahayakan berupa penyakit subhat, kerancuan yang memunculkan keraguan dan agama, yang memunculkan kesamaran perkara yang akan dibatin, yang memunculkan tindakan-tindakan bid'ah. Maka dinasihatkan oleh para ulama, dinasihatkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad SAW, solusinya adalah dengan ilmu dan keyakinan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ketika beliau menafsirkan satu ayat, ketika Allah mengatakan waja'ala minhum a'immatan yahduna bi amrina lama qalu wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di antara mereka itu imam, pemimpin agama yang menunjuki dengan perkara. Ketika mereka sadar, ketika mereka dengan ayat kami sama yakin. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau katakan kepemimpinan dalam agama itu didapat dengan dua perkara: kesabaran, kemudian keyakinan. Seorang dengan kesabaran, maka dia bisa menolak serangan syaitan berupa bisikan syahwat. Seorang dengan keyakinan, maka dia pun bisa menolak serangan syaitan berupa subhat, kerancuan dalam masalah agama. Maka orang, kalau seorang ingin terhindar dari penyakit yang demikian mengerikan, maka dia dituntut memiliki ilmu agama yang benar. Bagaimana cara supaya seorang itu mendapatkan ilmu agama yang benar? Tiada lain yang dia lakukan, hendaknya dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama terdahulu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama. Insya Allah kerancuan dalam masalah agama dia akan bisa terhindar. Misalnya ada masalah demikian dikonsultasikan kepada mereka yang mereka itu adalah para ahli, insya Allah akan ada jalan keluar. Saudara yang hormati, cuma yang membuat kita heran. Betapa banyak dari dalam kita, kalau dalam urusan dunia kita tidak pernah mau menyerahkan urusan dunia kecuali kepada ahli. Misalnya kita punya anak sakit, tidak mau kita bawa anak sakit kita itu kepada misalnya tukang batu. Kenapa anak sakit itu tidak kamu bawa obatkan tukang batu? Itu bukan ahli. Tapi saya dalam urusan agama, kita tidak pernah mengembalikan urusan agama itu kepada agama. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, "Fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada al-dzikr. Tanyakanlah kepada Al-Quran. Tanyakanlah kepada para ulama.
terhindar dari penyakit subuhan, kerancuan dalam urusan agama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin. Jamaah salat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang pertama kita telah sampaikan ujian hidup itu ada dua. Pertama, rancu dalam masalah agama. Kerancuan seorang dalam masalah agama memunculkan keraguan terhadap kebenaran agamanya, memunculkan kesamaran dalam memandang al-haq dan al-batil, memunculkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Solusinya, obatnya, seseorang dituntut memiliki ilmu, memiliki keyakinan, memahami agama dengan bimbingan para ulama. Kemudian ujian hidup yang kedua adalah syahwat. Saudara yang hormati, apa yang disebut dengan syahwat? Saya ingin mengatakan syahwat itu sesuatu yang dicenderungi oleh setiap diri kita, yang umumnya seorang terjangkau dalam syahwat karena dia tidak sabar, tidak memiliki akal yang sehat. Seorang kalau sudah terjangkau dalam diri syahwat, misalnya terjangkau dalam godaan wanita, harta, jabatan, kedudukan, maka subhanallah akan muncul bagi dia kerusakan-kerusakan. Fitnah syahwat ini akan menyerang iradah, keinginan seseorang. Kalau seorang sudah memiliki syahwat, maka syahwat itu akan merusak keinginan dia. Keinginan kebenaran, kalau memiliki syahwat sendiri, maka keinginan kebenaran itu akan berubah menjadi kebatilan. Perbuatan amal saleh, karena dia memiliki syahwat, maka amal saleh yang dia kerjakan itu menjadi maksiat. Sama misalnya amal saleh berupa salat. Seorang yang punya syahwat kepada jabatan, saya bersedekah, saya bakti sosial, ikhlas, tapi kamu ingat nomor yang ada pada supermi yang saya kasihkan. Syahwat seorang akan merusak ibadah, sehingga dari ibadah yang jelek ini berdampak pertama mendorong orang berbuat maksiat. Mendorong orang berbuat maksiat. Betapa banyak seorang yang menghalalkan segala cara demi meraih syahwat yang diinginkan. Seorang punya syahwat kepada wanita, maka ada apa? Gunung pun akan didaki, lautan akan diseberang. Rintangan sebesar apapun, dia akan tempuh. Syahwatnya di wanita. Kemudian seorang yang memiliki syahwat misalnya kepada kehidupan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan kepada kita, masih banyak jami'an, ursila fi ghanamin di akhada min fikri mati al-mali wa syarab. Dua ekor serigala yang lapar, yang dilepas pada sekumpulan domba, kata Nabi tidak lebih memiliki kerusakan dibandingkan dengan seorang yang rakus kepada harta dan kehidupan. Kalau seorang sudah rakus kepada kedudukan, sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, dia katakan halal. Tidak pandang apa itu sesuai dengan aturan agama dia. Kalau dia sudah berkeinginan, pokoknya saya harus memiliki kekuasaan, maka itu akan menjatuhkan dia pada perbuatan-perbuatan maksiat. Saudara dihormati, ini yang harus kita waspadai. Seorang cinta kepada wanita itu sudah merupakan tanda. Seorang cinta kepada harta, kepada jabatan itu berbiasa. Tapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana tabiat seorang cinta kepada syahwat itu diarahkan kepada perkara-perkara yang ada ketentuan syariatnya. Ini saudara dihormati, data seorang yang diserang iradahnya karena terkena penyakit syahwat itu akan merusak keinginannya sehingga didorong untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Dan tidak
demi untuk bisa meraih syahwat yang sudah menguasai hati. Dan tidak hanya itu saja, seorang yang sudah terkena penyakit syahwat, perkara kebenaran itu dia tolak. Ketika dikatakan tidak boleh kamu memandang, tidak boleh kamu membuka aurat di muka umum, dia pun akan membela. Tidak apa, membuka aurat di muka umum itu satu perkara yang lebih tinggi. Subhanallah, aturan agama dia tolak karena dorongan syahwat dia. Bukan hanya itu saja, bahkan Rasulullah sudah ingatkan kepada kita, seorang yang sudah terkena penyakit syahwat, dia akan bisa mendapatkan kehancuran. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya kama husitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuliyakum kama lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, perhatikan siapa yang berusaha. Yang berusaha adalah al-qadhul masduq, seorang yang benar dibenarkan, seorang yang jujur dijujurkan. Itu pun dalam ucapannya masih diawali dengan sumpah, menunjukkan ucapan ini sangat sekali benar. Beliau mengatakan demi Allah, bukankah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi saya sungguh-sungguh khawatir kepada kalian ketika diberitakan kepada kalian urusan dunia sebagaimana diberitakan orang-orang sebelum kalian. Akhirnya pun kalian berlomba sebagaimana orang sebelum kalian berlomba. Kemudian kalian pun akan dihancurkan sebagaimana telah dihancurkan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini mengingatkan kepada kita supaya kita hati-hati dari penyakit syahwat. Karena sekali lagi, penyakit syahwat itu bisa berdampak menjadikan seorang itu hancur dunia dan akhirat. Saudara dihormati, kalau demikian membahayakan penyakit syahwat, apa solusinya? Solusinya cuma 3 perkara. Pertama, dia harus memiliki ilmu. Ilmu tentang bahaya memperturutkan syahwat. Betapa banyak seorang yang menyesal karena dia dibudak oleh wanita. Betapa banyak seorang yang memeras air matanya disebabkan karena dia dibudak oleh dunia. Betapa banyak seorang yang menyesal sepanjang usia karena dia rakus kepada jabatan dan kedudukan. Berilmu tentang bahaya mengikuti syahwat itu solusi dalam menghadapi penyakit syahwat. Kemudian yang kedua, solusinya adalah sabar. Saudara yang hormati, ketahuilah segala sesuatu, semangat apapun diri kita, kalau Allah berkehendak kita nggak dapat, kita tidak akan dapat. Tapi ketahuilah, segala sesuatu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak diri kita yang dapat. Walau semua orang mengatakan jangan dia, pak diri kita yang dapat. Inilah indahnya zikir yang kita baca setelah sholat. Allahumma sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang yang kamu kehendaki dapat. Tidak ada yang bisa memberi seseorang yang kamu kehendaki dia dapat. Kesungguhan seseorang itu tidak bermanfaat. Kita hanya dituntut berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ketahuilah, kalau memang Allah berkehendak belum dapat, maka dituntut kita sabar. Kalau seorang yang sabar, saya ingin punya rumah, terkadang harta bukan miliknya, dia akan ambil. Kalau seorang tidak sabar untuk bergaul dengan wanita, tidak sabarnya akan menjadikan dia terjatuh dalam perbuatan zina. Sabar itu merupakan solusi dari serangan syahwat. Kemudian yang ketiga, solusi dari serangan syahwat itu seseorang hendaknya memiliki akal sehat. Hendaknya dia renungkan kesenangan dunia itu cuma sesaat. Hendaknya dia renungkan bahwa semua yang Allah berikan kepada dia dari urusan dunia di akhirat Allah akan minta tanggung jawab. Kalau misalnya, loh kenapa saya nggak dapat kedudukan? Alhamdulillah. Berarti saya di akhirat tidak akan ditanya. Kenapa saya nggak punya harta yang berlimpah?
berarti tidak akan ditanya. Kesadaran memiliki akal sehat, merenungkan betapa rendahnya dunia, merenungkan betapa beratnya amanah, merenungkan betapa semua yang kita nikmati dari urusan selama dunia di akhirat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkara yang kami ini bisa menghindarkan kita dari ujian dunia. Karena memang sekali lagi kerasnya ujian dunia itu demikian mengerikan, sehingga kita pun diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya berlindung dari fitnah mahya, fitnah kehidupan, karena itu bisa membawa kehancuran seorang dan orang-orang yang sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan kita, semoga Allah memberikan kepada kita taufik, apa yang kita dengar, kita pelajari, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan ittiba'ah wa arina al-batila batilan ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.